Setelah kehidupan Melda Savitri berubah drastis setelah perceraiannya, kini giliran sang mantan suami Jafar Siddiq yang menjadi sorotan publik. Dulu, ia dengan mudah melepas Melda setelah dirinya lolos sebagai pegawai P3K. Namun kini kabarnya justru menyesal dan berusaha mendekati kembali mantan istrinya. Melda yang dulu hidup sederhana dan terpuruk, kini tampil elegan dan sukses di Jakarta berkat dukungan Sheila Saukia. Popularitasnya yang kian melejit membuat Jafar Siddiq dikabarkan mulai merasa kehilangan dan ingin memperbaiki hubungan yang telah ia hancurkan sendiri. Desas-desus yang beredar menyebut bahwa Jafar Siddiq kini berusaha mencari cara agar bisa rujuk dengan Melda Savitri. Ia disebut-sebut menyesal setelah melihat mantan istrinya hidup bahagia dan mandiri tanpa dirinya. Sementara Melda tampak menikmati hidup barunya dengan percaya diri dan tidak lagi menengok ke masa lalu. Publik pun ramai menilai bahwa Jafar Siddiq baru sadar akan nilai seorang istri setelah melihat kesuksesan Melda. Namun, bagi banyak orang penyesalan Jafar dianggap sudah terlambat dan tidak pantas diterima kembali. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Semisal aja Kak Melda disuruh rujuk aja, Kak Meldanya udah nggak mau. Berarti emang parah banget di dalam masalah keluarganya. Lagian Kak Melda udah di talak 3 teman-teman, jadi susah untuk dirujuk lagi. Mending ikutin saran para ibu-ibu netizen aja. Hidup masing-masing, bahagiakan anak-anak sama orang tua dulu. Kalau masalah jodoh, pikir nanti aja, bakal datang sendiri. Meskipun udah jadi mantan istri, Kak Melda juga nggak sampai hati kalau mantan suaminya dipecat dari kerjanya. Kita sebagai netizen juga janganlah sampai nyumpain atau doain mantan suami Kak Melda ini dengan semoga dipecat dengan doa-doa yang jelek. Karena Kak Melda sendiri pun nggak sampai hati loh. Kita doain aja yang baik-baik bagi mereka masing-masing. Semoga apa yang direncanakan ke depannya sukses dengan cara mereka masing-masing. Udah gitu aja. Sepertinya mantan suaminya Melda Savitri ini akan benar-benar menyesal karena telah membuang mutiara yang sangat berharga. Teman-teman, dari podcastnya Denny Sumargo dengan Melda Savitri kita bisa melihat betapa wanita bernama Melda Savitri ini adalah seorang wanita yang benar-benar baik. Dari awal dia diwawancarai sampai akhir dia itu tidak menyebutkan aib-aib dari si suaminya dengan bahasa yang sangat santun dan juga bahasa yang sangat baik. Meskipun hatinya telah dilukai oleh mantan suaminya itu. Bahkan cenderung dia itu menggunakan bahasa-bahasa yang menunjukkan kalau dia itu mawas diri dan introspeksi, mungkin ada kesalahan pada dirinya. Ini menunjukkan kalau dia itu memang benar-benar wanita yang baik. Bahkan dalam podcast itu kita bisa melihat pesan dia untuk mantan suaminya agar tetap memperhatikan anaknya seandainya nanti si suami sudah menikah kembali dengan wanita yang lain. Bahkan Melda ini juga berpesan pada mantan suaminya agar memuliakan wanita yang menjadi penggantinya jika kelak si mantan suaminya menikah kembali dengan wanita lain. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Itu lagu tenar ya, Betaria Sonata, lagu cengeng kata Pak Harto. Tapi memang banyak dialami orang di mana si istri begitu saja dengan gampangnya diceraikan, dipulangkan ke orang tuanya. Ini juga yang terjadi pada Melda Savitri dan suaminya yang Satpol PP itu, yang orang Aceh itu. Jadi informasinya clear bahwa sang suami kekeh tetap menceraikan istrinya. Dan istrinya juga katanya ikhlas walaupun masih cinta, tetapi apa daya, kan begitu. Yang penting anak katanya jangan dilupakan, terus diperhatikan dan dibiayai. Bagaimana kita mengambil hikmah dari kasus ini? Bahwa pertama, saat sebelum terjadinya perceraian itu jangan buat acara sendiri, keputusan sendiri, karena perceraian itu keputusan yang sulit, keputusan yang menentukan, kritikal, ya harus melibatkan orang-orang yang bijaksana, penengah yang baik. Kemungkinan pasangan ini tidak, hanya mereka saja dan keluarga, sehingga sangat subjektif ingin berpisahnya itu, tidak ada penasehat. Bahkan katanya talaknya 3,
Masya Allah. Kalau talak 3 itu parah. Jadi tidak bisa rujuk lagi dia. Istilahnya adalah talak ba'in kubro. Bisa kembali lagi, tapi istrinya ya sudah harus menikah lagi dan menjadi janda. Ini kan repot. Jadi kalau yang saya alami, sebelum orang itu bercerai, mau kisruhnya bagaimanapun, mau kritisnya bagaimanapun, yang saya tangani mereka kebanyakan bisa bersatu lagi. Dan kebanyakan ternyata masalahnya sepele, hanya hati saja yang terbakar, pikiran saja yang pendek. Dan yang kedua, tetap kita mencurigai naiknya taraf ekonomi. Karena dengan naiknya taraf ekonomi itu dia lebih berani, lebih merdeka, lebih tega lah begitu. Karena merasa mampu. Dan memang kekisruhannya itu kan sebelum dilantik. Dan dia juga tahu bahwa dia sudah diterima. Cuman pelantikannya menunggu waktu. Dan ketika dia diterima pun, itu tidak ada penasihat bagi dia untuk memperbaiki keadaan, mempertahankan rumah tangga. Sehingga akhirnya dia memutuskan sendiri berdasarkan nafsunya, yaitu meninggalkan keluarga karena sudah merasa mampu tadi. Tetap keterima sebagai P3K atau pegawai yang berpendapatan lebih tinggi, itu jadi pemicu juga. Coba kalau dia kerek terus, ya pasti mau nggak mau ya tetap di situ. Jadi video ini khusus aku buat untuk Bang Ja'far Shiddiq atau Uda Ja'far Shiddiq, ex suami Kak Melda Savitri. Jadi mudah-mudahan video ini bisa sampai ke kamu Bang Ja'far Shiddiq ya. Jadi aku mau cerita aja sedikit di sini ya, dari mungkin video aku sebelumnya kalau itu nggak nyampe, dan mudah-mudahan video itu juga nyampe ke kamu ya Bang Ja'far. Jadi aku di sini nggak ada maksud memaksakan ataupun apa, aku hanya mengingatkan kita sebagai sama-sama lelaki, sama-sama seorang ayah dengan tanggung jawab kita ya Bang Ja'far. Jadi walaupun mungkin pada saat ini kamu belum ada keterbukaan hati, ya mungkin hati kamu masih hampa, masih hambar, gimana pun kita ini laki-laki ya, mungkin aku coba memahami sesama laki-laki ini, walaupun dia tuh susah, dia tuh image-nya tinggi ya teman-teman. Jadi nggak seperti yang kalian bayangkan ya. Apalagi sampai detik ini Bang Ja'far ini nggak ada muncul dan nggak ada nongol-nongol, berarti dia bisa menjaga image-nya ya. Nggak ada dia di media ataupun apa. Yang paling ada informasi yang beredar itu ya itu AI atau gorengan-gorengan netizen dan sebagainya macam. Kalau untuk dari Bang Ja'farnya sendiri itu, dengan cara dia nggak ada nongol dan nggak ada nampil di media sosial atau TikTok atau IG atau dan sebagainya, itu menunjukkan dia orang yang image-nya tinggi ya teman-teman. Tapi ya seandainya dia mungkin main TikTok atau main apalah, pas dia nonton video ini ya, pas kamu nonton video ini Bang Ja'far, kamu coba dengerin sebentar aja ya. Jadi maksud aku di sini, kita hanya sebagai sama-sama lelaki, mungkin aku nggak kenal kamu, kamu nggak kenal aku, cuman kita sama-sama seorang ayah dan juga sama-sama seorang bapak. Aku ngerasain banget bagaimana rasanya ketika anak-anak itu merindukan seorang ayah. Apalagi kalau dari ceritanya Kak Melda, dia itu begitu dekat sama kamu ya. Jadi mumpung sekarang ini Kak Meldanya lagi sibuk, dan seandainya kamu punya waktu, bolehlah kamu main-main ke tempat neneknya yang ada di Aceh Utara atau Aceh Selatan situ ya, dari Aceh Singkil ke sana. Kamu mainlah ke sana, nggak ada juga Kak Melda di sana. Kamu lihatlah anak-anakmu itu, bagaimanapun juga dia pasti merindukan kamu ya Bang Ja'far. Jadi walaupun hati kamu itu belum ada keterbukaan, hati kamu masih hambar, walaupun Kak Melda sudah bergelimang harta, ya aku tahu apapun yang kamu rasakan, kamu punya image yang tinggi. Tapi seandainya pun ya, apapun kata orang, memang hatimu itu sudah terbuka ya, ketika kamu ingin kembali, apapun kata orang, ya peduli amat lah. Sekarang ini memang mungkin Tuhan itu membukakan rezeki kalian itu lewat jalan ya seperti ini, lewat jalan yang berpisah seperti ini. Tapi di sini juga lah Allah itu membukakan jalan rezeki yang selebar-lebarnya buat kalian. Gak ada orang yang bisa memahami apapun yang kalian rasakan pada saat ini. Orang hanya cuma bisa mengira-ngira,
bahwasanya kamu itu seperti itu, istrimu itu seperti ini. Gak ada yang bisa menebak-nebak. Apapun yang disampaikan, yang jelas apapun yang disampaikan Kak Melda di acara podcast, di acara undangannya Rumpi No Secret, ataupun yang terakhir kemarin pagi Ambiar, dan mungkin sebentar lagi Kak Melda mau ke Brownies ya katanya. Itu nggak ada yang namanya menjelek-jelekkan kamu, menyudutkan kamu apalagi. Dan kami juga nonton, itu nggak ada kami dengar ada kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan, itu nggak ada. Bahkan Kak Melda itu sendiri yang berkali-kali dia minta maaf. Dia minta maaf atas kekurangan dia, mungkin dia kurang bisa merawat diri, dia kurang dandan. Bahkan ketika ada satu kata kamu bilang, kau tuh mandilah, itu tuh sangat berkesan dan membekas rasanya kata-kata itu. Ya, aku juga sebagai laki-laki ketika Kak Melda menyampaikan itu rasanya terenyuh banget ketika itu. Apalagi ketika Kak Melda itu cerita dia bantuin kamu dengan ikhlas. Dia nggak ngarepin apa-apa. Dia tahu kekurangan kamu. Ya Bang Japar, oke lah, mungkin kamu hambar, kamu hampa karena penampilannya, karena mungkin dia kurang pandai merawat diri atau apalah. Yang mungkin sekarang hati kamu itu memang benar-benar tertutup, hambar dan hampa, itu bukan salah kamu. Itu masih mungkin karena Allah menutup hati kamu. Ya. Tapi walaupun kalian berpisah, walaupun kalian bercerai dan mungkin jodoh kalian hanya batas di sini, jangan pernah lupakan putri-putri kalian. Ya Bang Japar, mumpung sekarang Kak Melda lagi sibuk kerja, kamu yang mungkin ada waktu, ya di Satpol PP, lepas lagi liburan, cobalah, mainlah, lihatlah anak-anakmu itu. Ya semoga video ini sampai ke kamu ya Bang Japar. Dan bagi kawan-kawan yang nonton video ini, silahkan disebarluaskan dan semoga videonya nyampe ke Bang Japar dan bisa ditonton oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.